Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom ini. Ini untuk meneruskan rencana kita atau niatan kami dari Kafawari Center yang insya Allah memberikan konsultasi waris untuk umum dan ini gratis sekali sebulan di awal bulan. Alhamdulillah kita bisa lakukan pada hari ini. Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan pada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang luar biasa yang sudah hadir di sini, kita langsung saja membuka pertemuan kita bersama-sama kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, untuk malam hari ini kita konsultasi waris seperti biasa. Kita memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir, ya siapapun yang hadir bisa bertanya, baik itu secara langsung maupun melalui chatting Zoom-nya. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada yang sudah hadir, boleh bertanya open mic juga silakan. Bagaimana? Langsung saja kita ya mulai ini udah bisa dibuka, silakan. Mungkin ada Bapak Basori, bisa ada yang mau ditanyakan barangkali Pak? Mic-nya tadi belum ada ya? Oke, silakan Pak. Ada yang mau bertanya? Silakan kami buka kesempatan karena kita menjadwalkan memang rutin. Jadi ada tidak ada kita akan tetap teruskan dan kalau memang nanti tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan close. Yang penting ya Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir punya kesempatan untuk bertanya. Untuk itu kami persilahkan boleh chat di Zoom-nya atau langsung open mic. Silakan. Oke, belum ada ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain barangkali ada yang akan masuk. Ya, kami di sini sambil menunggu juga teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Kalau belum ada, maka saya akan coba berbagi informasi terlebih dahulu. Namun kalau ada, boleh langsung open mic, Pak. Silakan ya, Bapak Ibu. Langsung aja dibuka mic-nya, ya langsung sampaikan pertanyaannya. Itu kami persilahkan. Sambil menunggu ada yang bertanya, maka saya akan coba sampaikan beberapa hal penting yang mana ini berguna bagi Bapak Ibu yang mau ya mengerti tentang ilmu waris, paham bagaimana ketika terjadi dalam keluarga, maka bisa menyelesaikannya sendiri. Kenapa bisa? Karena Bapak Ibu sudah ya, nanti mengetahui dengan mudah ya diajarkan dalam bentuk training 4 langkah. Jadi ada 4 langkah mudah dalam penyelesaian kasus waris. Nah, bagaimana itu? Insya Allah nanti dalam training selama 5 kali pertemuan Bapak Ibu bisa mendapatkan satu demi satu. Dalam training ini sangat memudahkan karena Bapak Ibu belajar dengan teknik mind mapping. Jadi teknik mind mapping ini adalah memetakan di pikiran sehingga nanti akan belajar bagaimana ya ada 25 penerima waris itu akan dipetakan di pikiran, maka dengan mudahnya Bapak atau Ibu bisa
menyelesaikan kasus waris tanpa harus ya melihat lagi satu demi satu. Karena nanti udah terpetakan. Makanya ada peserta kami mengatakan ketika mereka telah selesai training, muncul kasus waris di hadapannya, dijumpainya, maka dia hanya dengan melihat tembok katanya bisa terselesaikan kasus waris yang dijumpainya tersebut. Nah, Masya Allah, begitulah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena langsung tergambarkan. Nah, seperti di layar saya, background seperti itu lebih kurang, itu dipetakan seperti itu. Jadi kita tahu siapa saja penerima warisnya. Dan kita tahu klasifikasi ahli warisnya. Bahkan sampai kepada porsinya akan ada diajarkan strateginya khusus. Nah, untuk ini Bapak Ibu sambil menunggu barangkali kalau memang belum ada ya barangkali kita menunggu yang lain juga. Kita coba lihat dulu bagaimana pesan dari orang tua kita. Beliau ini pernah ikut training waris ya dan waktu itu berusia 80 tahun. Sekarang udah 82 ya, Mas. Nah, 80 tahun beliau menyatakan ilmu ini sangat penting dan seharusnya sudah belajar dari dulu. Nah, Bapak Ibu boleh langsung saja tonton. Di sini akan saya bagikan terlebih dahulu. Nah, ini silakan tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liagahan. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetil. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya.
Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah kita lihat. Dan Bapak Ibu yang hadir atau yang menonton video ini, nanti kalau ingin mendapatkan sesuatu hal yang ditanyakan lagi mungkin ya di grup, bisa bergabung di sini. Ada grup konsultasi waris ya, ada juga info belajar waris. Nah, ini. Kemudian konsultasi waris ini kami sediakan waktunya melalui Zoom seperti sekarang. Kemudian ada juga melalui WA, WAG, WhatsApp Group. Kemudian juga private. Nah, kalau private ini kami memberikannya khusus bagi yang memang mau menyelesaikan sampai kepada perhitungannya, maka kami siap membantu. Baik itu Bapak Ibu berada di kota yang sekota dengan kami di Kota Medan maupun yang di luar Kota Medan, kita bisa menggunakan Zoom. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk ini private kita bisa selesaikan sampai kepada kasus ya Bapak Ibu mungkin sama keluarganya ada berapa orang kita bisa hadirkan dan kita bisa bantu sampai tertulis. Ini yang kami berikan untuk private. Nah, kemudian kami juga menyampaikan bahwa penting kita belajar ilmu waris ini karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat seperti yang berikut ini ya banyak kita lihat ya terjadi yang tidak kita inginkan tentunya. Tapi kenapa terjadi? Karena mereka memperebutkan harta warisan. Padahal Allah sudah mengingatkan ya jauh-jauh hari. Kita lihat dari ya ini hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang karena aku hanya manusia yang akan meninggal dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar. Sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan. Namun tidak menemukan orang yang bisa menjawab hadis riwayat Al-Qurtubi dan Al-Hakim. Nah, Bapak Ibu ini melihat Allah, bagaimana kita? Mari kita ambil kesempatan untuk bisa belajar ilmu waris ini. Nah, bagaimana Kafah Waris Center, Alhamdulillah, telah menyiapkan 4 langkah mudah. Nah, dalam training 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris ini, sangat-sangat membantu Bapak Ibu yang kesulitan, ya kalau sebelumnya pernah belajar waris, barangkali mumet, jelimet, ya, stres, dan lainnya. Alhamdulillah, di sini kita belajar dengan fasilitas lengkap, itu semua tidak akan terjadi. Jadi, sangat mudah. Mudah dan menyenangkan ini yang dikatakan oleh peserta kami. Fasilitas lengkap kami berikan dalam bentuk makalah, e-book ya, e-book 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Kemudian kami berikan juga ada bagan waris yang kosong, berisi dan juga lengkap ini untuk membantu dalam pemetaan tadi ya. Dan juga kita berikan ada latihan-latihan mulai dari awal sampai akhir. Di mana ini tentunya sangat penting bagi Bapak Ibu. Nah, untuk membuat ya semakin terbiasa, semakin lancar dan alhamdulillah itu kita lakukan dalam pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan bahkan di luar pertemuan pun masih kami berikan ya dalam bentuk latihan di grup WA-nya. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa ya kesempatan ini. Nah, kita juga akan mendapatkan grup-grup khusus nantinya. Nah, inilah lebih kurang materi yang akan diberikan 4 langkah mudah tersebut ya. Nah, itu Bapak Ibu ya informasinya. Kemudian eh, kalau Bapak Ibu ingin belajar untuk 4 langkah mudah ini dalam waktu dekat, insya Allah kami akan adakan di bulan Juli nanti, bulan Juli ini ya, insya Allah
ikuti aja. Kami adakan di tanggal bulan depan atau minggu depan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa nanti mengikutinya apa ya? Di chat aja, hubungin saya di nomor 0853 5551 7722 ini saya coba tampilkan juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah mendapatkan pemahaman ini, insya Allah Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan kasus waris di keluarganya, ya. Bahkan Bapak Ibu insya Allah nanti bisa membantu orang lain, bisa membantu orang lain. Nah ini ya Bapak Ibu, ini bisa hubungi saya di nomor ini. Nah lebih kurang Bapak Ibu nanti kalau memang ada keinginan, silakan hubungi kami. Ya, di nomor 0853 5551 7722. Nah ini yang bisa Bapak Ibu silakan coba ambil. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan informasi sementara sampai di sini dari kami? Silakan, kami kasih kesempatan. Barangkali Ustadz ini ada satu masuk di WA, kita coba bahas itu Ustadz ya. Eh, Boleh, silakan setelah, Pak. Alhamdulillah Ustadz juga sudah sampai ya. Ini kita coba langsung saja, kita coba angkat satu kasus yang ada yang kami terima. Orangnya di sini sepertinya belum hadir. Ya, ini bapak, istri dua sudah meninggal semua. Oke. Kemudian ada anak laki-laki empat, anak perempuan empat. Oke, Ustadz. Kemudian Ya, anak kemudian. anak perempuan yang empat tadi ternyata satu murtad dan Oh satu ya, satu meninggal sebelum bapak meninggal. ya. Untuk pembagian hak warisnya, demikian Ustaz. Eh, jadi yang meninggal ini Bapak ya? Atau Iya, gimana? benar. Di sini kalau kita lihat dari penyampaiannya, Bapak, eh, Mayitnya Bapak ya? Bapak ya, Bapak Mayit, itu dua sudah ya, meninggal suami semua. ya. Berarti istri juga sudah meninggal semua ya? Istri juga berarti sudah meninggal ya? Iya. Nah, cuman Kem- kita nggak tahu nih bagian mana apa urutannya istri pertama, istri kedua. Tapi barangkali yang bisa kita ambil informasi tambahan tadi anak laki-laki empat, anak perempuan empat. Anak laki-laki 4, anak perempuan 4 ya? Ya, anak perempuan Ya, satu murtad dan satu lagi sudah meninggal sebelum bapak meninggal. Nah, bagaimana perempuan satu yang murtad ya? ya? Nah, ini mungkin Murtadnya ini kapan? nggak disampaikan juga di sini. Nggak disampaikan ya? Ya, ya. Tapi mungkin ke apa? Mungkin ya, ilustrasinya dulu kita buat kalau sebelum bapak meninggal lah ya. Ini karena anak perempuan satu meninggal sebelum bapak meninggal juga. Gitu, Ustaz. Oh, salah satu anak perempuan meninggal sebelum Bapak meninggal ya? Ya, Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, baik, kita langsung bahas pertanyaan yang masuk lewat WA ya. Jadi, mayitnya adalah suami ya. Dalam pertanyaan tadi itu adalah bapak. Kemudian istri ada dua juga sudah wafat. Nah, kalau seperti ini, memang dan belum dibagikan harta waris, itu perlu kita lihat ya. Karena apa? Karena ini kan istrinya ada dua. Jadi ketika istrinya dua, maka dilihat urutan kematian ya. Jadi kalau misalnya ketika awalnya meninggal itu adalah suami yang jadi mayit, nah ketika itu kan yang pertama istrinya, katakanlah yang pertama meninggal ada suami, istri masih hidup. Nah ketika istri masih hidup, itu dapat seperlapan. Seperlapan ini untuk dua orang. Berarti masing-masing dapat 1/16. Masing-masing dapat 1/16. Kemudian anak-anak ini mendapatkan sisanya ya. Jadi anak-anak itu mendapatkan sisa ya. Asobah. Dengan catatan bahwa kedua orang tua dari suami ini sudah duluan wafat. Nah ini makanya memang
yang bertanya ini perlu hadir ya, perlu hadir karena kita perlu tanya gitu. Apakah kedua orang tua suami itu sudah wafat atau tidak ketika wafatnya suami? Kenapa? Karena ketika ada orang meninggal, ada 5 pihak yang pasti mendapatkan waris. Ya, 5 pihak yang pasti mendapat waris. Siapa itu? Misalnya ada mayat ya, kita buat sini mayat meninggal. Nah, siapa 5 pihak yang pasti dapat itu? Yang pertama adalah pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya yaitu kalau suami pasti adalah istrinya. Ya, ini istrinya. Kemudian berikutnya adalah kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya. Bapak dan ibu kandung dari si mayat ini. Nah, baru kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan ini memang eh, kalau mau diuraikan ini kita harus tanya dulu nih yang bertanya. Apakah ketika meninggalnya suami, bapak dan ibu dari suami ini masih hidup atau sudah meninggal? Kenapa? Karena masih hidup pasti dapat ini mereka. Kalau sudah meninggal berarti tinggal sisanya untuk anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, ini perlu ditanya nih karena nanti asumsinya kan kita perlu buat banyak simulasi nih. Seandainya meninggal, seandainya hidup ini akan panjang gitu. Nah, kalau misalnya kita anggap itu sudah meninggal, maka anak-anak ini mendapatkan sisa ya kan, asobah, asobah, sisa. Nah, kalau istri mendapatkan 7/8, maka anak-anak ini mendapatkan 7/8 kan sisanya. Nah, tinggallah laki-laki banding perempuan, ini nanti 2/1 di antara laki-laki dan perempuan, 2/1. Nah, cuma perlu diperhatikan di antara anak perempuan ini ada satu yang murtad. Nah, ini murtadnya juga perlu dilihat kapan murtadnya. Kalau murtadnya sebelum meninggalnya orang tuanya, maka dia terhalang dari mendapatkan waris atau gugur hak warisnya. La yarisul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Jadi kalau ada yang kafir sebelum wafatnya mayit, maka hak warisnya gugur. Ya. Tapi kalau dia murtadnya itu setelah orang tua mereka wafat, maka dia tetap dapat harta waris karena kan baru mau dibagi sekarang mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu mungkin perlu jelas dulu ya. Jadi nanti mungkin kalau mau kita selesaikan ini perlu menghadirkan yang memiliki kasus ya, seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu anak yang sudah wafat. Nah, ini perlu ditanya nih, wafatnya kapan gitu. Apakah wafatnya itu setelah meninggalnya orang tua atau wafat sebelum meninggalnya orang tua? Ini nanti pembagian warisnya beda ya. Kalau setelah meninggalnya orang tua, berarti bagiannya yang wafat ini itu akan diteruskan lagi untuk ke anaknya lagi ya. Anak dan kalau misalnya yang meninggal tadi perempuan berarti ke suaminya ya. Suami dan anaknya. Tapi kalau misalnya meninggal sebelum orang tuanya, maka nanti ada pembahasan tentang wasiat wajibah. Mungkin seperti itu dulu Pak Rahmat secara singkat ya. Oke, baik kalau begitu. Jadi memang pembagian waris atau penyelesaian kasus waris ini harus lengkap Bapak Ibu ya teman-teman semua. Bagaimana agar datanya itu dapat dan ketika datanya dapat dengan lengkap maka bisa diselesaikan. Karena kalau tadi ada yang tidak sesuai maka bisa nggak apa ya pas juga jadinya. Karena kayak kapan meninggalnya itu juga harus diketahui. Apakah sebelum Ya, Bapak meninggal atau setelah Bapak meninggal? Nah, ini butuh informasi. Jadi mungkin ya belum bisa betul. keseluruhan ya. Tapi lebih kurang Ya. seperti itu gambarannya. Baik, barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kami persilakan, ada?
Oke, sepertinya belum ada lagi nih, Ustaz. Gimana, Ya, Bang? udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah dicukupkan aja, Pak. Ya, Ya, Alhamdulillah kita telah menindaklanjuti rencana kita yang mana untuk konsultasi waris secara Zoom ini kita akan rutin buatkan setiap bulannya di awal bulan dan kali ini ya hari ini kita alhamdulillah sudah tetap bisa jalankan walaupun mungkin tidak banyak yang bertanya. Namun kita tetap eh, adakan. Insya Allah kita akan adakan kembali untuk konsultasi waris ini di bulan depannya bulan Agustus. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya yang mana hari ini kita telah menyelesaikan untuk beberapa kasus saja. Dan insya Allah Bapak Ibu yang mau melanjutkan pembelajaran silakan hubungi kontak yang tadi sudah saya sampaikan 085355517722. Baik itu saja, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu la ilaha ilaik. illa anta. Semuanya terima kasih Ustaz. Tutup ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya kita close.